Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Yuldiana Sesa Asis, SHMH. Saya akan membawakan materi tentang dasar-dasar permasalahan hukum waris menurut Burglejic Wetbook atau menurut BW. Halo semua. Pada pembelajaran kali ini, saya akan mengajak Anda untuk membahas salah satu mata kuliah yang sering dianggap sensitif, tapi justru sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hukum waris. Kalau kita mendengar kata warisan, yang terbayang biasanya bukan hanya soal harta, tetapi juga soal keluarga, konflik, bahkan tentang perasaan. Tidak jarang hubungan keluarga yang awalnya baik bisa berubah karena persoalan pembagian harta peninggalan atau harta warisan. Karena itulah hukum waris menjadi penting, bukan hanya untuk memastikan siapa yang mendapat apa, tapi untuk mencegah konflik dan menjaga keadilan dalam keluarga. Materi yang saya sampaikan ini merupakan materi pengantar sekaligus fondasi awal untuk memahami hukum waris secara menyeluruh. Fokus kita adalah hukum waris menurut Burglejic Wetbook atau BW, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peninggalan Kolonial Belanda yang masih sampai sekarang kita pakai dan kita gunakan di Indonesia. Di modul ini, kita tidak hanya belajar tentang pasal-pasal, tetapi kita juga mencoba memahami dari mana hukum ini berasal, mengapa masih berlaku, dan apa tantangannya ketika diterapkan di masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini. Burglejic Wetbook lahir dari tradisi Eropa kontinental yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Pemberlakuannya dilakukan melalui asas konkordasi. Apa itu asas konkordasi? Asas konkordasi yaitu masuknya undang-undang dari Eropa kontinental atau saat itu kita dijajah sama Belanda dan masuk menjadi undang-undang di Republik kita tercinta ini, yaitu artinya hukum Belanda yang diterapkan di wilayah jajahan saat itu yang dianggap cocok dan untuk kepentingan kolonial. Yang perlu dicatat, sejak awal BW tidak berlaku bagi semua orang ya, tapi hanya berlaku pada masyarakat untuk golongan tertentu seperti golongan Eropa, golongan timur asing. Sementara masyarakat pribumi tunduk pada hukum adat atau hukum agama, dan saat itu mayoritas adalah hukum Islam. Artinya, sejak awal sistem hukum kita sudah bersifat plural atau beragam, yaitu ada hukum dari Belanda atau BW, ada hukum Islam, dan ada hukum adat. Dan ini masih sangat terasa sampai sekarang ini. Sekarang kita masuk kepada bagian inti, yaitu asas-asas hukum waris menurut BW. Asas pertama adalah asas kematian. Asas kematian adalah warisan baru terbuka kalau pewaris sudah meninggal dunia. Selama masih hidup, belum ada warisan meskipun hartanya sudah banyak. Asas kedua adalah hubungan darah dan perkawinan. BW menentukan bahwa ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris. Jadi diutamakan adalah hubungan hukum, bukan hubungan emosional. Ingat ya, hubungan hukum bukan hubungan emosional. Asas ketiga adalah asas kebebasan berwasiat, yaitu seseorang boleh mengatur hartanya lewat wasiat. Namun, kebebasan ini tidak sepenuhnya bebas karena dibatasi oleh aturan tertentu. Keempat adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah BW mengatur urutan ahli waris secara jelas, tidak terjadi kebingungan atau konflik dalam pembagian warisan.
Asas-asas ini menunjukkan bahwa BW sangat menekankan kepastian dan hak individual yang kadang terasa berbeda dengan budaya atau musyawarah keluarga di Indonesia. Bentuk-bentuk pewarisan adalah dalam BW ada 3 bentuk pewarisan, yaitu pewarisan ab intestato, yaitu pewarisan menurut undang-undang ketika pewaris tidak meninggalkan wasiat. Yang kedua, testamenter, yaitu pewaris berdasarkan wasiat yang dibuat semasa hidup. Ketiga, pewarisan campuran, yaitu kombinasi antara pewarisan menurut undang-undang dan pewarisan menurut wasiat. Dalam praktik di Indonesia, pewarisan campuran sering dianggap paling realistis karena bisa menyesuaikan kehendak pewaris sekaligus melindungi hak keluarga. Sekarang kita masuk pada konsep yang sangat penting, yaitu legitim porsi. Sederhananya begini, legitim porsi itu adalah bagian warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, terutama anak-anak. Artinya, meskipun seorang membuat wasiat, ia tidak boleh menghilangkan hak anak sepenuhnya. Kalau itu terjadi, wasiatnya bisa dipermasalahkan secara hukum. Konsep ini dibuat untuk menyeimbangkan antara yang pertama hak seorang mengatur hartanya sendiri, yang kedua hak dan kewajiban moral serta hukum terhadap keluarga. Namun di beberapa masyarakat adat konsep ini tidak dikenal. Pewarisan lebih banyak dilakukan lewat musyawarah keluarga. Disinilah kita melihat adanya perbedaan cara pandang tentang keadilan. Sebagai berikut adalah pentingnya kita pahami bahwa warisan tidak selalu mudah diterapkan di Indonesia. Beberapa tantangan yang sering muncul adalah perbedaan nilai budaya, tumpang tindih dengan hukum adat dan hukum Islam, potensi ketidakadilan yang diterapkan secara kaku. Karena itu, hukum waris perlu secara fleksibel dan kontekstual, bukan hanya berdasarkan teks undang-undang, tapi juga melihat realitas sosial di masyarakat. Sekarang kita masuk di pengertian dan syarat dari mewaris. Pengertian dan istilah-istilah hukum waris ada beberapa yang akan saya paparkan hari ini. Yang pertama, hukum waris. Hukum waris adalah kumpulan peraturan atau ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaannya yang ditinggalkan oleh si yang meninggal dunia dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik antara hubungan antara mereka dan hubungan antara mereka dan pihak ketiga. Istilah yang kedua adalah pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan atau harta benda. Warisan. Budel warisan adalah kekayaan yang berupa aktiva dan pasifa. Apa sih aktiva dan pasifa? Adalah merupakan hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris. Ini biasa pula disebut budel. Yang berikutnya adalah ahli waris. Ahli waris adalah mereka yang menerima warisan untuk sebagian maupun untuk seluruhnya. Yang berikut adalah wasiat. Wasiat adalah surat yang dibuat oleh pewaris yang berisikan kehendak mengenai pengaturannya warisan yang ditinggalkannya. Dalam wasiat hanya menyebutkan atau menentukan bagian-bagian yang diberikan kepada ahli waris, tetapi tidak menyebutkan barang apa yang akan diberikan. Ahli waris ab intestato. Ahli waris ab intestato adalah mereka yang dipanggil sebagai ahli waris berdasarkan undang-undang. Yang berikut istilahnya adalah ahli waris testamenter atau dalam kenotariatan disebut ahli waris legitaris, yaitu mereka yang dipanggil sebagai ahli waris berdasarkan surat wasiat. Yang berikut hibah wasiat atau legat adalah warisan yang diperuntukkan kepada legitaris. Jadi warisan atau barang yang diwarisnya disebut itu ditentukan secara tegas telah ditentukan.
Pewarisan ab intestato. Pewarisan ab intestato adalah peralihan warisan kepada ahli waris yang ditunjuk oleh undang-undang. Legitimaris adalah ahli waris menurut undang-undang yang dijamin suatu bagian minimum dalam harta peninggalan. Legitim porsi itu apa? Adalah bagian tertentu dari warisan yang tidak dapat ditiadakan atau dihapus oleh pewaris dan hanya khusus diperuntukkan kepada legitimaris. Nah, sekarang kita akan masuk apa saja sih yang bisa diwariskan dan apa saja yang tidak bisa diwariskan. Yang dapat diwariskan adalah yang pertama, hak atas harta kekayaan, baik itu hak maupun kewajiban di lapangan hukum kekayaan, sepanjang yang berwujud harta benda, dan dapat dinilai dengan uang termasuk hak kekayaan intelektual atau sering kita sebut dengan HKI. Pengecualian terhadap asas ini diantaranya yang pertama adalah hak-hak memungut hasil, yang kedua perjanjian perburuhan di mana pekerja yang harus dilakukan bersifat pribadi, yang ketiga perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk matsab menurut KUH Perdata atau perkumpulan dagang maupun yang berbentuk firma menurut KUH Dagang, karena perkongsian berakhir dengan kematian salah seorang anggota atau persero. Jadi, meskipun ketiga macam hak tersebut terletak di bagian hukum kekayaan dan hukum perjanjian, namun ia tidak beralih kepada ahli waris atau pemilik hak. Jadi, sebaliknya, ada beberapa hak yang meskipun terletak di lapangan hukum keluarga, namun ia dapat diwariskan kepada ahli waris atau pemilik hak tersebut, seperti hak seorang ayah untuk menyangkali keabsahan anaknya, hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak dan sah dari bapak dan ibunya. Nah, yang tidak dapat diwariskan apa? Yang pertama, kedudukan atau jabatan. Tentunya sebagai contoh, kalaupun misalnya saya adalah seorang pejabat, misalnya saya seorang gubernur, terus kemudian saya meninggal dunia, saya sebagai pewaris, saya tidak dapat mewariskan jabatan saya kepada anak saya, contohnya seperti itu. Yang kedua, hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum keluarga, kecuali hak ayah untuk menyangkali keabsahan anaknya atau hak anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya. Kedudukan orang yang berikut, kedudukan orang yang lahir dari perkawinan atau kekuasaan orang tua. Yang berikut yang tidak dapat diwariskan adalah hak menikmati hasil, yang berikut perjanjian kerja, serta hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pemberian nafkah. Contohnya misalnya saat meninggal dunia si pewaris mempunyai anak angkat. Nah, anak angkat ini setelah si pewaris meninggal, maka anak-anak dari si pewaris, anak-anak kandungnya atau keluarganya tidak wajib untuk meneruskan pemberian nafkah kepada anak angkatnya misalnya. Jadi itu adalah para pihak yang berbeda. Prinsip-prinsip dalam pewarisan seperti apa saja? Prinsip-prinsip dalam pewarisan yang pertama, tidak ada pewarisan tanpa didahului dengan kematian, yaitu pasal 830 BW. Yang kedua, prinsip ahli waris pasal 831 BW, artinya orang sudah harus ada pada saat warisan terbuka kecuali anak yang masih berada di dalam kandungan. Yang ketiga, yang berhak atas harta warisan adalah keluarga terdekat, yaitu prinsip genealogis. Yang berikut, ahli waris melanjutkan kedudukan hak waris pasal 33 BW. Yang kelima, ada asas saisine, adalah ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu juga bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu. Yang berikut, prinsip individualistis, artinya ahli waris dapat menuntut pembagian warisan untuk mencegah adanya benda yang tersingkir akibat pengadilan hukum. Yang berikut, asas penggantian, bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris
hak mewarisnya dapat digantikan oleh keturunannya. Yang berikut, asas persamaan jenis kelamin. Tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam pembagian warisan. Tidak seperti kita mungkin di Indonesia ada garis keturunan ibu yaitu matrilineal, garis keturunan ayah patrilineal, dan garis keturunan dari keduanya yaitu parental. Kalau di BW maka hak dan kewajiban perempuan atau laki-laki menganut kesetaraan asas persamaan jenis kelamin. Yang berikut, ahli waris dalam garis lurus tidak dapat dicabut hak mewarisnya oleh pewaris. Yang berikut, prinsip hereditas petisio, yaitu ahli waris berhak mengajukan tuntutan hukum sehubungan dengan kedudukan sebagai ahli waris kepada pihak ketiga, baik juga sebagai ahli waris maupun bukan yang menguasai sebagian tanpa hak. Syarat-syarat mewaris apa saja? Yang pertama, harus ada kematian pewaris atau pewaris sudah meninggal dunia, yaitu pasal 830 BW. Yang kedua, ahli waris harus ada atau masih hidup saat pewaris meninggal dunia, yaitu pasal 836 BW. Yang ketiga, ahli waris harus cakap atau mampu mewaris atau layak bertindak sebagai ahli waris atau wardik. Yang keempat, harus ada warisan atau sesuatu yang akan diwariskan. Yang kelima, yang dapat diwariskan adalah hak dan kewajiban di lapangan, harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Pengecualian terhadap asas ini adalah yang pertama, hak memungut hasil. Yang kedua, hak perjanjian perburuhan di mana pekerjaan itu bersifat pribadi. Yang ketiga, perjanjian perkongsian bagang, baik itu yang berbentuk matsab ataupun firma, karena kematian seorang akan mengibatkan perkongsian berakhir. Jadi, walaupun ketiganya berada dalam lapangan hukum kekayaan dan hukum perjanjian, namun tidak beralih kepada ahli waris pemilik hak itu. Berikutnya, kapan seseorang dikatakan meninggal dunia? Secara tradisional, pakar hukum mengatakan bahwa jantung orang tersebut sudah berhenti berdenyut atau pada saat jantung seseorang berhenti berdenyut. Nah, pengertian ini sudah bergeser tentang tidak dapat digunakan lagi sejak terjadinya perkembangan teknologi dalam ilmu kedokteran, karena sudah ada pencangkokan jantung sekarang ini menggunakan istilah yaitu pada saat nafas berakhir, jadi pada saat henti nafas. Ada yang disebut kematian yang difiksikan. Kematian yang difiksikan yaitu bila seorang meninggalkan tempat kediamannya tanpa memberikan kabar dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mengurus kepentingan secara pantas bila keadaan tersebut berlangsung terus-menerus dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, 5 tahun berturut-turut bila seseorang meninggalkan tempat kediamannya tanpa memberi kabar berita di mana ia berada dan tidak menunjukkan seseorang kuasa untuk mengurus kepentingannya. Yang berikut, 10 tahun berturut-turut bila seseorang meninggalkan tempat kediamannya tanpa memberikan kabar berita di mana ia berada tapi dia menunjukkan seseorang kuasa untuk mengurus kepentingan dan surat kuasa tersebut dianggap setelah daluarsa. 1 tahun jika orang tersebut termasuk anak-anak buah kapal atau penumpang kapal yang dinyatakan hilang. 3 bulan jika orang tersebut termasuk dalam kecelakaan pesawat terbang. Nah, saat kita membahas kematian fiksi ini, kita harus dimintakan surat pernyataan pada pengadilan negeri tempat kediaman atau ke tempat orang tersebut ditinggalkan. Nah, pengurusan harta yang ditinggalkan oleh orang yang dinyatakan meninggal hanya bisa dikuasai oleh warisnya untuk jangka 30 tahun terhitung sejak awal adanya surat pernyataan wafat. Setelah itu
baru dapat digunakan. Nah, demikian pertemuan pada sesi ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik, dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.